warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidah Hairunisa. Saya dari SLB Negeri Temanggung. Saya akan mempersembahkan cerita yang berjudul Langkah Kuhan di Lereng Sindoro. Bukan Tuhan, tapi Kuhan. Selamat menyaksikan. Langkah Kuhan di Lereng Sindoro. Di kaki Gunung Sindoro, tepatnya di Desa Pakurjo, hiduplah seorang remaja bernama Kuhan. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan pendekar, tapi setiap pagi sebelum matahari muncul, ia sudah berlari menyusuri pematang sawah dan lereng bukit. Bagi kebanyakan remaja desa, bangun subuh itu adalah sebuah siksaan. Tapi bagi Kuhan, subuh adalah waktu di mana dunia terasa paling jujur. Udara masih murni. Suara alam pun masih belum tercampur suara manusia. Ia percaya bahwa berlari setiap pagi, tubuhnya akan kuat dan pikirannya akan jernih. Kata almarhum kakeknya dulu, orang bisa mengalahkan kantuk di pagi hari, bisa mengalahkan apapun dalam hidupnya. Namun, tak semua orang memahami kebiasaannya. Anak-anak seusianya sering mengejek. "Harimu, luku, mau jadi kijang." Kuhan hanya tersenyum. Ia tak merasa perlu membalas. Tapi ejekan tiba-tiba berubah jadi tantangan ketika Darman muncul. Darman itu, dia orangnya suka sombong. Darman itu dia orangnya mempunyai badan tinggi, besar, dan jago silat. Suatu siang di balai desa, di hadapan banyak orang, Darman menyindir Kuhan. "Hei Kuhan," kata orang, "kamu kuat karena lari setiap pagi. Tapi kuat itu bukan soal lari, kuat itu soal nyali. Berani adu sama aku." Warga mulai berkumpul, senang melihat ada hiburan. Wah, ada hiburan nih. Darman pun mengajukan tantangan. "Besok kita adu lari dari balai desa sampai ke Batu Gede di lereng Gunung Sindoro. Siapa yang kalah harus mandi di Sungai Selo waktu subuh." Kemudian suasana pun riuh. Sungai Selo terkenal dingin dan berarus deras. Itu bukan hukuman, itu ujian keberanian. Kuhan diam sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi kita lari bukan saling untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengukur diri. Pagi pun datang, udara dingin menusuk kulit. Warga mulai berdiri di tepi jalan desa. Dua pemuda pun bersiap. Darman dengan sorak-sorai pendukungnya. "Ayo Darman, ayo Darman." Dan Kuhan dengan langkah tenang seperti biasa. Dan apa-apa terdengar, mereka berlari.
di awal bukan jaminan. Rute itu menanjak melalui jalan tanah, licin karena embun, melintasi hutan bambu, hingga mencapai batu gede. Batu besar setinggi 2 manusia dewasa, dipercaya sebagai tempat leluhur bermeditasi. Beberapa saat kemudian, Darman mulai kehilangan napas. Sementara Tuhan dengan napas teratur dan langkah stabil terus melaju. Saat tinggal 1 tanjakan lagi, Tuhan menyusul Darman yang terengah-engah di bawah pohon beringin. Ayo, masih bisa kita sampai sana sama-sama, ujar Tuhan sambil menepuk bahu Darman. Tapi Darman pun terdiam, kakinya kaku, gengsinya mengikat. Beberapa menit kemudian, Tuhan menyentuh batu gede. Ia tidak bersorak, tidak merayakan. Ia menatap gunung sejenak, lalu membungkuk hormat ke bumi. Tak lama, Darman pun menyusul kelelahan. Wajahnya basah bukan oleh keringat saja, tapi juga rasa malu. Namun, Tuhan justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Terima kasih kamu sudah menantangku. Aku jadi tahu batas kemampuanku. Darman pun terdiam, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan tanda kesombongan. Sejak hari itu, banyak remaja desa yang mulai ikut lari pagi bersama Tuhan. Darman pun yang dulu sering menantang, sekarang jadi teman setia lari paginya Tuhan. Kebiasaan itu menjadi budaya kecil di desa Pakurjo. Berolahraga sebagai cara mencintai tubuh dan menjaga pikiran. Dan tahun-tahun setelahnya, saat Tuhan tumbuh menjadi sosok bijak yang dikenal sebagai Dia Gemah Tuhan, orang-orang pun paham bahwa kepemimpinan dan kekuatan dimulai bukan dari pertarungan hebat, tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten, seperti lari pagi di lereng gunung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.